siapapun yang melakukan kunjungan kerja, karena sambil saudara-saudara sekalian melakukan update. Siapa tahu suatu saat menjadi politisi, meskipun katanya survei lebih banyak ibu-ibu yang tidak ingin anaknya menjadi politisi begitu. Tapi biar anak kita aja jadi politisi. Jadi saya ingin katakan begini, saudara sekalian ya. Indonesia tengah mengalami proses demokratisasi multipartai dan ini belum stabil. Buktinya 3 pemilu terakhir pemenangnya beda-beda semua. 99 PD Perjuangan menang, 2004 Golkar menang, 2009 Demokrat menang, mungkin 2014 ya bisa jadi P3 atau PKB di sini. Mau berdialog menang bersama-sama. Jadi ini saya ingin katakan karena demokrasi kita belum stabil, tentu gugatan, kritikan, saya setuju harus dilakukan. Contoh pada saat yang sama misalnya, saya sebulan yang lalu ke Amerika Serikat atas undangan pemerintah Amerika Serikat, dan di sana bertemu dengan parlemen Mongolia. Ini sekedar sharing ya, saya kira kita bebas saja. Mereka menanyakan begini, Pak DPR, ya sama-sama DPR, dia DPR dari Mongolia. Pak, saya mau nanya, apakah betul di Indonesia itu Freeport beroperasi? Oh ya betul. Apakah betul Anda punya tambang tembaga di sana? Betul. Tambang tembaga di Indonesia itu katanya terbesar di dunia. Oh iya, memang itulah kenyataannya. Saya mau tanya, apa betul share negara Anda itu hanya 10%? Betul. How come? Dia bilang gitu. Bagaimana Anda bisa 10%? Memangnya kenapa? Saya tanya. Kami sekarang, untuk diketahui penduduk Mongolia itu hanya sekitar 14 juta. Kami sekarang tengah menegosiasikan dengan Freeport untuk tambang tembaga yang katanya cadangannya terbesar kedua setelah negara Anda. Dan kami hanya dikasih share 44%. Kami tolak. Begitu. Katanya mereka, ini the best calculation. Indonesia saja penduduknya 250 juta, 10% mau kok. Anda itu cuma 14 juta, dikasih 44% nggak mau. Bagaimana saya nggak terpokok? Nah, gitu. Kita negara besar, negara keempat terbesar di dunia, negara ekonomi ke-16 terbesar di dunia dibandingkan dengan negosiasi sebuah Mongolia yang seperti itu. Ya kalau kita kemudian mundur kembali ke angka tahun 1967 ketika kemudian Freeport pada saat itu diberikan konsesi oleh Pak Harto, itu tadi yang saya katakan, bagaimana kita keluar bangga sebagai Indonesia dan kita bela, ke dalam kita boleh mengkritik. Maka saya katakan, oh itu ceritanya panjang. Saya jelaskan satu persatu kenapa kemudian kita menerima 10% dan seterusnya, kita menghormati kontrak sanctity dan seterusnya supaya kita di dalam dunia internasional begini, begitu. Meskipun ke dalam saya marah-marah. Ini harus kita gugat lagi ini kesepakatan kita dengan Freeport ini. Bagaimana kita ini pemilik asli tanah ini, kenapa kita mau begitu? Tapi keluar saya harus tetap bisa mengatakan bahwa oh itu panjang ceritanya begini begitu. Jadi ini adalah satu hal yang memang berefleksi nasionalisme. Ke dalam kita mengkritik, habis-habisan bertengkar kita, berdebat, ayo. Tetapi keluar kita harus tetap bela dan hanya ada satu Indonesia Corporation. Saya kira begitu. Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk penutupan boleh saya menanyakan 2 pertanyaan singkat dari teman-teman PP Dunia? Ya, langsung. Aisyah, Mike. Ini Mike. Nanti karena kebetulan minggu depan kami ada simposium PBI sedunia di India, jadi kami akan berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang substansial bagi Indonesia. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kami ini melewati batas negara, dan juga tadi Bapak bilang kalau misalnya kita lihat di luar kita tidak akan tahu Bapak seperti apa. Maukah Bapak nanti setelah di Indonesia untuk mengundang kami di berdiskusi, sebagaimana kami mengundang Bapak berdiskusi di sini, agar kita bisa tahu substansi masalahnya. Dan yang kedua, untuk publikasi laporan dari kunjungan kerja ini, apakah akan dilakukan atau tidak, dan kalaupun misalnya kesulitan, kami dari PP ini akan sama-sama hati membantu dengan semua teknologi yang ada seperti saat sekarang ini. Terima kasih. Saya dengan senang hati kalau mengundang memang nanti teman-teman DPI tertarik untuk berdiskusi dalam setiap kesempatan. Seluruh rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka.
ya kecuali dinyatakan tertutup oleh peserta rapat itu. Jadi artinya tanpa diundang pun setiap saat most welcome untuk teman-teman hadir dan mendengar langsung, termasuk tindak lanjut dari kunjungan kerja kita ini. Yang kedua, laporan adalah satu kewajiban untuk setiap pejabat publik yang melakukan kegiatan-kegiatan penugasan, terutama perjalanan dinas. Saya kira kita yang ada di sini semua teman-teman KBRI sudah terbiasa, laporannya ada laporan panjang, ada lapsing, laporan singkat, dan semua itu menjadi dokumen negara yang bisa diperoleh, saya kira di Sekretariat Jenderal. Bagaimana mekanismenya mereka saya tidak tahu, tapi yang jelas setiap kunjungan kerja laporannya pasti disampaikan melalui Sekretariat Jenderal. Apakah diletakkan di web atau tidak, kami tidak. Berarti bisa kami minta ya Pak ke Sekretariat Bisa, Jenderal? bisa. Ini dokumen terbuka, dokumen terbuka, dan atas DPR telah mengundangkan undang-undang KIP, kebebasan informasi publik ya, kebebasan informasi publik, di mana kita mengkategorikan mana informasi-informasi yang boleh diakses oleh publik dan mana yang kalau tidak dibuka itu merupakan pelanggaran undang-undang. Gitu. Jadi ini adalah satu hal yang mendorong kita semua untuk semakin transparan. Saya kira gitu. Untuk kunjungan ini berarti terbuka Pak? Terbuka. Nah, ini kalau kita boleh siarin, gitu ya teman-teman ya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan kesempatan waktu untuk berdiskusi. Untuk teman-teman Dan saya juga ucapkan salam juga kepada PPI Dunia yang sedang mendengarkan, meskipun mungkin lagi bangun tahajud atau sholat atau apa begitu, karena kalau tadi ada yang dari Bangkok segala berarti lagi tahajud jam segini. Yang Islam. Saya kira demikian saya akhiri, dan Pak Dubes sudah saya sampaikan terima kasih. Pak Dubes ini sudah memberikan fasilitasi yang luar biasa kepada kita rombongan untuk memastikan semua kunjungan kerja kepada mitra-mitra yang kita harapkan berjalan dengan baik. Tapi kalau soal traffic bukan tanggung jawab Pak Dubes, tapi tanggung jawab pemerintah Kota Paris. Begitu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili teman-teman di sini mengucapkan terima kasih kepada Pak Romi dan Pak Ibnu yang telah menyempatkan hadir untuk berdiskusi dengan kami. Terima kasih juga kepada Pak Dubes dan Pak KBRI dan juga semua hadirin yang ada di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup di sini. Pak, mungkin sebagai tambahan informasi, diskusi ini kami rekam dan akan diupload ke YouTube mungkin hari ini atau besok pagi, sehingga ini menjadi terbuka untuk dikonsumsi oleh publik. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gua nggak kelihatan tidur kan? Ini masih direkam ya? Belum saya pinjam. Belum Pak. Oh sudah. Pelaku usaha kasih testimoni. Testimoni. 0,007% dari populasi sapi di Indonesia.